Halo semua, kita mendapatkan berita yang cukup mengejutkan. Seorang polisi yang berpangkat Kapolres mencabuli anak di bawah umur. Ini sangat mencoreng wajah kepolisian kita ya, karena kelakuan seperti ini membuat citra kepolisian menjadi seperti para guru ngaji yang sering kita dengar beritanya mencabuli anak-anak di bawah umur. Seperti yang juga baru terjadi di Padang Pariaman, seorang guru ngaji mencabuli muridnya sendiri di mushola. Ngaji itu kepanjangan dari ngasah biji. Ngaji, ngasah biji. Kasus pencabulan seperti ini sudah sangat meresahkan, sampai-sampai menjadi perhatian khusus di PRD Padang Pariaman. Jadi guru ngaji mencabuli santri-santrinya adalah hal yang sudah sangat umum terjadi. Tetapi polisi berkelakuan seperti guru ngaji ini sangat jarang dan sangat merusak citra polisi. Mari kita simak bersama apa yang sebenarnya terjadi. Ini dari kompas.com. Kelakuan di luar nalar X Kapolres Ngada, seorang polisi yang kabuli anak dan jual videonya. AKBP Fajar Wijadarma Lukman kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada. Bahkan, Fajar juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta. Fajar dipamerkan di Mabes Polri dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tangannya pun diborgol. Adapun Fajar terjerat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan penggunaan narkoba. Aksi cabul Fajar itu direkam, lalu dijual ke situs porno di Australia. Hari ini kemarin statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri, ujar Karo Waprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025. Fajar disangka melanggar pasal 6 huruf C, pasal 12 dan pasal 14, ayat 1 huruf A dan B dan pasal 15 ayat 1, huruf E, J, C, dan I Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pasal 25 ayat 1 Jungto, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jungto pasal 55 dan 56 KUH. Siapa saja korban Fajar? Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, Fajar telah mencabuli 4 orang korban, di mana 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Trunoyudo menyebutkan, fakta itu terkuak dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik. Dari penyelidikan, pemeriksaan melalui kode etik dari Waprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur, sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa, kata Truno. Truno menuturkan, 3 anak yang menjadi korban pencabulan itu masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sedangkan orang dewasa yang dicabuli berusia 20 tahun. Ia menuturkan Waprof Propam Polri telah memeriksa 16 orang dalam kasus ini. Mereka terdiri dari 4 orang korban, 4 orang manajer hotel, 2 orang personel Polda Nusa Tenggara Timur. Kemudian ahli psikologi, ahli agama, ahli kejiwaan, 1 orang dokter, serta ibu dari salah seorang korban. Tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus, kata Trunoyudo. Kategori pelanggaran berat Polri menyatakan kasus pelecehan seksual anak yang melibatkan Fajar termasuk kategori pelanggaran berat. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara dan ini adalah kategori berat, kata Brigjen Agus. Ini profil AKBP Fajar Wijadarma Lukman Sumaatmadja, Akpol 2004 Kapolres Ngada NTT. Fajar memiliki seorang istri yang bernama Nyonya Dewi Fajar dan menganut agama Islam. AKBP Fajar Wijadarma Lukman diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2004. Ini dari posmetropadang.co.id. Guru ngaji bejat, murid sendiri dicabuli, lancarkan aksinya di kamar dalam musyalah, imingi korban dengan kue dan uang receh. Entah setan apa yang merasuki pria lanjut usia lansia di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, yang sehari-harinya bekerja sebagai guru mengaji di mushala, hingga melakukan perbuatan sangat biadab terhadap muridnya sendiri.
Namun, aksi pencabulan yang dilakukan guru ngaji berinisial IN 72 tahun ini akhirnya terbongkar dan ia pun ditangkap polisi atas kasus pencabulan terhadap bocah yang masih berusia 5 tahun. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan nama samaran bunga, menggunakan roti dan uang receh sebelum melakukan aksi bejatnya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, membenarkan pihaknya sudah menetapkan seorang guru ngaji sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan terkait kasus pencabulan terhadap anak yang masih berstatus di bawah umur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya di sebuah ruangan seperti kamar di dalam mushala tempatnya mengajar. Pengakuan pelaku baru pertama kali ia melakukan perbuatan pencabulan tersebut, ungkap AKBP Faisal kepada wartawan, Rabu 12 Maret. AKBP Faisal menjelaskan, pelaku yang merupakan guru mengaji selepas maghrib di mushala, sebelum melakukan perbuatan cabul itu, mengiming-imingi korban dengan roti dan uang jajan. Dalam kasus ini, korbannya merupakan anak perempuan yang berusia 5 tahun. Berdasarkan iming-iming itu, pelaku melancarkan perbuatannya pada korban berusia 5 tahun. Sehabis mendapati perbuatan tersebut, korban memberitahu pada orang tuanya, lalu orang tua melapor ke kepolisian. Padahal sebagai guru mengaji, pelaku mengenal baik seluruh keluarga korban, jelas AKBP Faisal. Dikatakan AKBP Faisal, sebelum dilakukan penahanan dan penetapan tersangka, kasus itu dilaporkan oleh ibu korban ke Polres Padang Pariaman usai menerima pengakuan dari putrinya. Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Penyidik juga memanggil pelaku IN untuk dimintai keterangan. Awalnya, pelaku berkilah dan membantah tuduhan aksi pencabulan itu. Pelaku ngaku pada hari kejadian berada di rumah anaknya di Pariaman. Namun penyidik yang memintai keterangan anak dari pelaku, mengaku pelaku tidak berada di rumahnya pada hari kejadian pencabulan itu, ujar AKBP Faisal. Dengan terungkapnya kebohongan-kebohongan pelaku, ungkap AKBP Faisal, pelaku yang semakin terdesak, akhirnya mengakui perbuatannya yang sudah mencabuli korban sebanyak 1 kali. Meski begitu, penyidik akan mendalami kasus ini untuk mengungkap ada atau tidaknya korban lain. Terhadap tersangka kita jerat dengan pasal perlindungan anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dengan adanya kejadian ini, kami mengimbau agar para orang tua semakin memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan. Tutup dia. Di tempat lain, kita mendapatkan berita dari Tempo.co, tanggal 31 Januari 2025. Wahyudin, guru ngaji di Ciledug, Kota Tangerang telah mencabuli puluhan murid laki-lakinya sejak tahun 2017. Dia ditangkap di Kabupaten Serang, Banten pada Rabu, 29 Januari 2025 setelah melarikan diri dari rumahnya yang berada di Kampung Dukuh RT 01 RW 02 Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Perlu kami garis bawahi bahwa tersangka W alias I berdasarkan keterangan yang ada telah melakukan perbuatan pencabulan ini mulai tahun 2017 sampai 2024, kata Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Metro Jaya Kombes Wirasatya Triputra dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat 31 Januari 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan per hari ini, jumlah korban Wahyudin yang telah melapor mencapai 20 orang. Sebanyak 19 orang diantaranya anak-anak dan 1 orang dewasa. Seluruh korban pencabulan Wahyudin adalah murid mengaji berjenis kelamin laki-laki. Modus operandi tersangka W alias I melakukan aksinya yaitu berpura-pura mendapatkan mimpi bahwa tersangka dalam kondisi sakit dan yang bisa menyembuhkan adalah air mani korban ataupun anak-anak, sehingga pelaku melakukan pencabulan terhadap korban, ujar Wira. Wahyudin mengiming-imingi para korban dengan ponsel pintar, rokok, makanan, internet gratis, hingga uang. Dia menggunakan hal-hal tersebut untuk melakukan perbuatan bejatnya. Setelah selesai melakukan perbuatan cabul, tersangka W alias I juga memberikan imbalan berupa uang yang bervariatif antara Rp20.000 sampai dengan Rp50.000, kata Wira. Wira menyebutkan, laki-laki kelahiran Tangerang,
20 Februari 1984 itu sehari-hari berkedok sebagai ustadz. Dia mengajar mengaji di rumahnya, mengumpulkan anak-anak dan melakukan pencabulan. Polisi menyita barang bukti berupa 3 unit gawai milik Wahyudin, 1 buah kartu ATM BNI, uang tunai 21 juta rupiah, 2 helai baju koko, 2 helai sarung, 1 peci, 2 helai kaos, dan 1 helai celana. Dia dijerat dengan pasal 76 Ejungto 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama selama 15 tahun, serta denda paling banyak sebanyak 5 miliar rupiah, ujar Wira. Ngaji itu kepanjangan dari ngasah biji. Ngaji, ngasah biji. Nah, itulah berita tentang polisi dan guru ngaji yang mencabuli anak di bawah umur. Kolos 3 ayat 5 berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bonggol, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini